Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Mutaharo dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi. Baik, untuk siang hari ini kita akan sharing bersama tentang jarak ideal antar kehamilan. Saya kira di sini semua bidan sudah paham sekali jarak ideal antar kehamilan itu berapa, karena di dalam setiap kali kita menyampaikan kepada klien, kemudian di program pemerintah juga seringkali disebutkan bahwa minimal adalah 2 tahun. Namun kita akan mengkaji kenapa jarak idealnya itu 2 tahun dari analisis berdasarkan evidence base, hasil penelitian, dan lain-lain. Dan nanti ibu-ibu semua, ibu-ibu bidan semua juga bisa memperdalam materi ini dengan belajar dari literatur-literatur yang lain. Ya, ini adalah definisi dari jarak kehamilan, yaitu interval antara dua kehamilan yang berurutan dari seorang wanita. Yang berurutan itu misalnya dari anak pertama ke anak kedua, dari anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Dari sejumlah sumber mengatakan bahwa jarak ideal kehamilan sekurang-kurangnya atau minimal itu 2 tahun atau 24 bulan. Jarak kelahiran yang cenderung singkat ini dapat menimbulkan beberapa efek negatif baik pada kesehatan wanita tersebut maupun kesehatan bayi yang dikandungnya. Setelah melahirkan, wanita memerlukan waktu yang cukup untuk memulihkan dan mempersiapkan diri untuk kehamilan serta persalinan selanjutnya. Ini menurut sumber Savitri dan Rifdiani dalam tahun 2017. Nah, menurut Yulianto 2014, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kematian maternal ini menjadi risiko tinggi jika terlalu rapat jarak kelahirannya. Jarak kelahiran kurang dari 2 tahun dan anemia ini beresiko tinggi terhadap kematian maternal karena seorang ibu setelah melahirkan ini butuh waktu 2-3 tahun untuk dapat memulihkan kondisi tubuhnya dan mempersiapkan diri untuk persalinan yang berikutnya. Nah, kemudian menurut Amarudin 2004, risiko untuk menderita anemia berat dengan ibu hamil dengan jarak kurang dari 24 bulan dan 24-35 bulan ini sebesar 1,5 kali dibandingkan ibu hamil dengan jarak kehamilan yang lebih dari 36 bulan. Hal ini dikarenakan terlalu dekat jarak kehamilan ini akan sangat berpengaruh terhadap kesiapan dari organ reproduksi. Jarak kehamilan yang baik ini minimal 2 tahun menjadi penting untuk diperhatikan sehingga badan ibu siap untuk menerima janin kembali tanpa harus menghasilkan cadangan zat besi. Selepas masa nifas atau masa setelah melahirkan yang rata-rata berdurasi 40 hari, biasanya sudah mungkin dilakukan hubungan suami istri. Secara fisiologis, kondisi alat reproduksi wanita sudah pulih. Tetapi semuanya ini kembali pada kesiapan fisik dan psikis, terutama pada pihak wanita. Jadi tidak hanya semata-mata karena kondisi kesehatan reproduksinya yang pulih. 3 bulan setelah melahirkan, wanita memang sudah bisa hamil lagi. Wanita yang melahirkan dengan jarak yang sangat berdekatan atau di bawah 2 tahun, ini akan mengalami peningkatan risiko perdarahan pada kehamilan trimester 3, kemudian juga berisiko mengalami plasenta previa, anemia, ketuban pecah dini, endometriosis masa nifas, dan juga kematian pada saat melahirkan. Anak-anak yang dilahirkan 3 dengan 5 tahun setelah kelahiran kakaknya ini memiliki kemungkinan hidup sehat 2,5 kali lebih tinggi daripada yang berjarak kelahiran kurang dari 2 tahun. Dan jarak kelahiran yang berdekatan ini juga dapat memicu pengabaian pada anak pertama secara fisik maupun psikis yang dapat menimbulkan rasa cemburu akibat ketidaksiapan berbagi kasih sayang dan orang tuanya. Jadi anak-anak yang berjarak dekat ini memang imbasnya luar biasa ya kepada kakaknya. Nah, angka kehamilan dalam setahun pada wanita subur ini dengan
aktivitas seksual yang normal ini berkisar 90%. Jadi memang perencanaan kehamilan sangat diperlukan untuk ibu dan juga untuk anak. Jangan sampai si anak ini merasa dan diperlakukan seperti anak yang tidak dikehendaki kehadirannya, sehingga sangat memberikan efek negatif pada kesehatan psikisnya. Nah, kemudian pengaturan jarak kelahiran ini dinilai penting untuk setiap pasangan agar dapat lebih siap untuk memiliki anak lagi dan menghindari terjadinya keadaan darurat pada ibu dan bayi. Kemudian menurut Unstein tahun 2011 ini menyebutkan bahwa besarnya risiko kehamilan dan kelahiran karena jarak kelahiran yang tidak ideal. Dalam hal ini adalah kelahiran yang kurang dari 24 bulan atau lebih dari 59 bulan. Berarti kurang dari 2 tahun atau lebih dari 5 tahun. Kemudian Wolfson tahun 2004 ini menyebutkan bahwa perubahan perilaku pada anak yang terjadi akibat dekatnya jarak kelahiran antar kelahiran pertama dengan kelahiran selanjutnya. Hal ini disebabkan orang tua ini menjadi terlalu fokus pada anak kedua, sehingga proses tumbuh kembang pada anak pertama ini sedikit terabaikan. Dampak yang terjadi adalah adanya kemunduran perilaku pada anak dikarenakan oleh keinginan anak untuk merebut perhatian orang tua dari adiknya. Jadi ini luar biasa sekali akan memberikan dampak pada perkembangan si anak yang pertama. Nah, ini adalah alasan perlunya jarak kelahiran menurut UMA 2015 adalah yang pertama, belum pulihnya kondisi rahim ibu setelah kehamilan sebelumnya. Kemudian yang kedua, dapat timbulnya beberapa risiko dalam kehamilan, salah satunya adalah anemia. Yang ketiga, risiko terjadinya perdarahan pasca salin. Dan yang keempat adalah waktu yang disediakan ibu untuk menyusui dan merawat bayi kurang karena harus berbagi. Padahal idealnya yang sesuai dengan rekomendasi adalah untuk kesehatan anak minimal 2 tahun atau selama 2 tahun harus disusui. Nah, kemudian terkait dengan dampak jarak kelahiran yang terlalu dekat. Ruswandiani dan Maynes 2015 dalam Monita et al. Tahun 2016 menyebutkan bahwa jarak kelahiran yang ideal ini lebih dari 2 tahun. Karena tubuh memerlukan kesempatan untuk memperbaiki berbagai hal, yaitu persendihan. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan janin ini juga akan terhambat jika organ-organ reproduksi terganggu. Dari permasalahan tersebut juga akan muncul beberapa risiko, misalnya kematian janin saat dilahirkan, BBLR, dan juga kematian di usia bayi. Selain itu, risiko lain juga dapat terjadi seperti ketuban pecah dini dan prematur karena kesehatan fisik dan rahim ibu masih memerlukan waktu untuk beristirahat. Nah, ini juga menyebabkan terjadi pengabaian pada anak pertama, baik secara fisik maupun psikis. Hal tersebut ini menjadi alasan mengapa anak menjadi iri dan cemburu kepada saudara kandungnya, dibuktikan dengan tidak gembiranya kakak terhadap kelahiran adiknya, atau bahkan menganggapnya sebagai musuh. Nah, sehingga dari beberapa evidence base tadi yang saya sampaikan terkait dengan jarak ideal antar kehamilan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penting sekali untuk mengatur jarak kehamilan minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun. Dan nanti ibu-ibu bidan semua bisa share ini kepada masyarakat dan juga bisa belajar lagi tentang teori ini pada literatur-literatur yang lebih baik. Dari saya sekian, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.